beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandan, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Dalam seri ke-467 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Edi Dosa sebagai Mahisa Taruna, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Hari itu adalah hari Respati bulan Waisaga, tahun Saka 1223. Seperti biasanya, di hari Pisoanan atau hari menghadap raja, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana memimpin pertemuan di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Hadir dalam pertemuan itu para pembesar kerajaan seperti Rekrian Mapatih Nambi, Sang Ramapati, Lembu Sora, Demung Wira, Gajah Biru, dan 2 orang pejabat kehakiman. Mereka biasa disebut Dang Acarya, penghulu keadilan. Hadir juga pejabat keagamaan yang dipimpin oleh Dang Acarya Ringkasogatan dan Dang Acarya Ringkasyaiwan. Arya Kamandanu dan Sakawuni juga nampak hadir. Mereka berdua duduk sebelah menyebelah dengan Lembu Sora. Sementara Sang Ramapati dan keempat orang anak asuhnya duduk di seberang mereka, dekat kaki singgasana Sang Prabu.
Pada awal pertemuan itu, Sang Ramapati bermaksud memberikan laporan penting sehubungan dengan perkembangan tata pemerintahan Majapahit. Tapi sebelum memulai laporannya, Sang Ramapati lebih dulu memperkenalkan Mahisa Taruna. Ampun Gusti Prabu. Hari ini hamba membawa seorang pemuda menghadap Gusti Prabu. Oh, siapakah pemuda itu, Paman Ramapati? Anak muda ini juga berasal dari keluarga penggawa kerajaan Majapahit. Untuk lebih jelasnya mengenai anak muda ini, apa maksudnya minta hamba bawa menghadap Gusti, Gusti bisa langsung bertanya kepadanya. Baik, Paman Ramapati. Anak muda, siapakah namamu? Ampun Gusti Prabu, nama hamba Mahesa Taruna. Oh, apa benar kau berasal dari keluarga penggawa kerajaan Majapahit? Siapa nama orang tuamu? Dan di mana rumah kediamanmu? Ampun Gusti Prabu, hamba bersama ibu hamba tinggal di desa Tebu. Adapun nama orang tua laki-laki hamba ialah Kebo Anabrang. Bagi para hadirin yang lain, jawaban Mahisa Taruna barangkali tidak menimbulkan pengaruh apa-apa. Tapi lain apa yang dirasakan Lembu Sora. Dadanya seketika bergetar begitu mendengar Mahisa Taruna mengakui sebagai anak Kebo Anabrang. Lembu Sora kemudian menghubungkannya dengan peristiwa beberapa malam yang lalu, ketika seorang pembunuh gelap datang dengan maksud mendusta nyawanya. Sekarang persoalannya nampak menjadi jelas. Dia mulai bisa meraba siasat macam apa yang hendak dilancarkan Ramapati untuk memojokkan dirinya. Mahesa Taruna, Mahesa Taruna. Jadi Kebo Anabrang ternyata mempunyai seorang anak laki-laki sebesar ini. Kau gagah, Mahesa Taruna. Perawakanmu tegap dan perkasa seperti ayahmu. Ya, aku gembira sekali bahwa kau datang menghadap. Oh ya, bagaimana kabar ibumu, Mahesa Taruna? Ibu hamba tidak kurang satu apa, Gusti Prabu. Beliau sehat-sehat saja. Ibumu adalah janda seorang pahlawan kerajaan. Sudah sepantasnya karena jerih payah ayahmu. Ya, karena perjuangan ayahmu yang tulus untuk Majapahit. Maka sekarang kalian berhak nempil untuk ikut amukti wibawa bersama pemerintah Majapahit. Terima kasih, Gusti Prabu. Sepertinya perhatian pemerintah Majapahit terhadap keluarga kami sudah cukup. Hampir setiap bulan kami memperoleh tidak kurang dari 2.000 kepeng sebagai santunan dari pemerintah Majapahit. Syukurlah kalau begitu. Memang demikianlah yang kuharapkan. Bagi mereka yang berjasa, bagi mereka yang gugur dalam menjalankan kewajibannya, maka keluarganya yang harus mengambil imbalannya. Mahesa Taruna. Iya, Gusti Prabu. Kulihat sejak tadi sepertinya kau ingin menyampaikan sesuatu. Sepertinya kau sedang mengalami perasaan yang kurang menyenangkan. Memang benar, Gusti Prabu. Sebenarnya hamba menyimpan unek-unek dalam hati hamba. Dan sebenarnya hamba tidak sampai hati untuk mengutarakannya di hadapan Gusti Prabu. Hamba takut hal ini akan menyinggung kewibawaan pemerintah Majapahit. Itu tidak benar, Mahesa Taruna. Kewibawaan pemerintah Majapahit tidak akan terganggu selama aparat kerajaan bekerja dengan baik. Selama undang-undang dan hukum ditegakkan sebagaimana mestinya. Justru aku akan merasa gembira jika ada usul-usulan ataupun saran-saran yang bersifat membangun. Aku lebih senang pada orang yang bersikap terbuka. Untuk itulah Balai Paseban Agung ini kita dirikan. Benar, Mahesa Taruna. Gusti Prabu lebih senang pada orang yang suka bicara terang-terangan. Kalau misalnya ada yang ingin kau sampaikan, ada yang tidak memuaskan hatimu, ada yang mengganjal di hatimu dan mengganggu ketenangan hidupmu, katakan saja. Percayalah, Gusti Prabu tidak akan murka. Justru beliau tidak akan segan-segan membantu. Benar, Mahesa Taruna. Cepat katakan saja kalau memang kau menyimpan unek-unek terhadap pemerintah Majapahit. Kalau begitu, baiklah, Gusti Prabu.
Tapi sebelumnya hamba mohon ampun kalau sekiranya unek-unek di hati hamba ini dianggap kurang pantas. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya hamba datang menghadap Gusti Prabu untuk minta keadilan. Apa kau merasa telah diperlakukan kurang adil, Mahisa Taruna? Demikianlah Gusti Prabu. Hamba tidak tedeng aling-aling. Hamba bicara sejujur-jujurnya bahwa hamba merasa diperlakukan tidak adil. Dan hamba datang menghadap untuk memohon keadilan ke hadapan Gusti Prabu. Tunggu sebentar, Mahisa Taruna. Bagaimana kau bisa merasa diperlakukan kurang adil? Siapa yang telah memperlakukanmu dengan kurang adil? Apa pasalnya? Perkaranya menyangkut apa? Coba jelaskan. Dan kalian semuanya, marilah kita dengarkan penjelasan Mahisa Taruna. Semua yang hadir segera menundukkan wajahnya ke lantai Balai Paseban Agung sambil tangannya menghaturkan sembah. Suasana menjadi hening sekali. Lembu Sora nampak berusaha mengendalikan gejolak perasaannya karena dia tahu siapa yang berdiri di belakang Mahisa Taruna. Tidak lain adalah Sang Ramapati. Ampun Gusti Prabu. Perkara yang hendak hamba sampaikan sesungguhnya menyangkut perkara kematian orang tua laki-laki hamba, almarhum Ayahanda Kebo Anabrang. Mahisa Taruna, semua orang mengakui bahwa ayahmu adalah pahlawan negara. Ayahmu telah menyerahkan segala-galanya yang dimilikinya untuk pembangunan Majapahit. Lalu apalagi yang hendak kau persoalkan, Mahisa Taruna? Ampun Gusti Prabu. Bukan Ayahanda Kebo Anabrang yang hendak hamba seret-seret dalam perkara ini. Ayahanda sudah hidup tenang di alamnya. Tidak sepantasnya hamba mengutik-ngutik kembali masalah ini. Tapi jika mengingat betapa nistanya kematian yang dialami Ayahanda Kebo Anabrang, maka hamba tidak mungkin terus-menerus menutup mulut. Hamba harus bicara. Hamba harus berani berteriak atas nama keadilan. Mahisa Taruna. Iya Gusti Prabu. Coba bicara lebih jelas. Aku masih belum dapat menyimpulkan maksudmu dalam kalimat-kalimatmu itu tadi. Kau mengatakan bahwa kematian orang tuamu adalah kematian yang nista. Apa maksudmu, Mahisa Taruna? Kebo Anabrang adalah prajurit. Dan bagi seorang prajurit, setiap saat bisa gugur dalam peperangan. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya kematian Ayahanda Kebo Anabrang bukanlah kematian yang sewajarnya. Mengapa kau berkata begitu, Mahisa Taruna? Menurut laporan yang kuterima, kematian ayahmu adalah akibat pertarungannya dengan Ronggolawi. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya kematian Ayahanda Kebo Anabrang adalah karena pengkhianatan. Mahisa Taruna. Iya Gusti Prabu. Sekarang ini kau bukan hanya sedang bicara di hadapan seorang raja, tetapi kau bicara di depan para hadirin sekalian. Kau bicara di depan pemerintah Majapahit. Kau tidak boleh bicara sembarangan, Mahisa Taruna. Setiap perkataan akan dicatat dan disaksikan banyak orang. Ampun Gusti Prabu. Ampun beribu ampun. Dalam hal ini hamba bicara atas nama kebenaran, atas nama keadilan. Apalah jadinya hamba ini kalau hamba akan terus-menerus menutup mulut hamba? Mahisa Taruna, kau jangan ngawur. Kalau kau ingin menyampaikan unek-unek di hadapan Gusti Prabu, harus kau pikirkan dulu masak-masak. Harus kau pertimbangkan dulu untung ruginya. Sekarang ini Istana Majapahit sedang dalam keadaan tenang dan sentosa. Kau jangan membuat ulah macam-macam, Mahisa Taruna. Maaf, Gusti Ramapati. Bukannya hamba senang membuat ulah. Hamba hanya ingin menuntut apa yang menjadi hak keluarga hamba. Orang tua hamba telah terbunuh dengan semena-mena. Bukankah wajar kalau hamba menuntut bela? Mahisa Taruna. Ya, Gusti Prabu. Kau mengatakan bahwa ayahmu terbunuh di medan peperangan karena pengkhianatan seseorang. Apa buktinya?
Apa dasarmu berani membuat pernyataan seperti itu? Ampun Gusti Prabu. Tentu saja hamba mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat. Kalau tidak, mana mungkin hamba berani mengutarakannya di hadapan Gusti Prabu. Dengar Mahesa Taruna. Perkara ini bisa menjadi gawat. Tapi karena pemerintah Majapahit harus menyuarakan rasa kebenaran dan keadilan, maka apapun akibatnya, peristiwa kematian orang tuamu harus ditelusuri kembali. Sekarang aku ingin bertanya, dan jawablah dengan tegas. Jawab dengan jujur dan jangan berbelit-belit. Siapa orang yang telah mengkhianati ayahmu itu, Mahesa Taruna? Mahesa Taruna tidak segera menjawab. Tiba-tiba dadanya berdebur dengan kencang. Diam-diam dia melirik ke arah Lembu Sora. Dan dia segera memalingkan wajahnya. Begitu matanya bertatapan dengan Lembu Sora. Suasana Balai Paseban Agung seketika menjadi sunyi senyap. Tapi dalam kesunyian itu tersimpan para api yang setiap saat dapat menyala menghanguskan segalanya. Wajah para hadirin terangkat begitu Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana bangkit dari singgasananya. Mahesa Taruna, mengapa belum juga kau sebutkan nama orang itu? Cepat katakan. Kami semua menunggu. Ampun Gusti Prabu. Memang hamba tidak mempunyai pilihan lagi. Hamba mau tidak mau terpaksa mengatakannya. Adapun pengkhianat itu sekarang ini juga duduk di atas lantai Balai Paseban Agung. Siapa orangnya? Ampun Gusti Prabu. Orang yang hamba maksudkan adalah Lembu Sora. Kata-kata Mahesa Taruna terdengar bagaikan geledek menyambar puncak bangunan Balai Paseban Agung. Hampir seluruh hadirin tersentak. Mereka lalu saling berpandangan. Sang Prabu sendiri nampak terkejut sekali. Mahesa Taruna, apakah kau menyadari apa yang baru saja kau katakan di depan para hadirin? Kau jangan main-main. Ingat Mahesa Taruna, jika tuduhanmu ternyata tidak ada buktinya, dan hal itu ternyata hanyalah fitnah, maka hukuman yang akan kau terima sangat berat. Sebab yang kau fitnah bukanlah orang sembarangan. Kita semua tahu siapa itu Paman Lembu Sora. Ampun Gusti Prabu. Kalau ternyata ucapan hamba hanyalah sebuah fitnah, hamba sanggup menyerahkan leher hamba ke tiang gantungan. Ampun Gusti Prabu. Demi langit dan bumi, demi para dewa yang bersemayam di kayangan, hamba berani bersumpah bahwa hamba berkata benar. Dan hamba berjanji, hamba bertekad sedikit pun tidak akan mencabut kembali ucapan-ucapan hamba. Ampun Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba bicara dengan Mahesa Taruna. Nampaknya anak muda ini sedang terbakar api dendam. Silahkan Paman Ramapati, silahkan. Terima kasih Gusti Prabu. Mahesa Taruna, kau ini masih muda. Kau mudah terbakar api dendam yang belum tentu ditunjang oleh kebenaran peristiwa. Kau pasti memperoleh sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin Adi Lembu Sora mengkhianati dan membunuh teman seperjuangannya sendiri? Wah. Ini jelas pekerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin maksudnya untuk mengadu domba di antara pimpinan-pimpinan negeri Majapahit. Mahesa Taruna,
Sudahlah, kalau kau mau mencabut kembali ucapan-ucapanmu itu, semuanya akan beres. Anggap saja ini tadi merupakan lelucon yang tidak lucu. Bagaimana Mahisa Taruna? Tidak, Gusti Ramapati. Saya tidak akan mencabut kata-kata saya. Saya merasa wajib menuntut keadilan demi arwah Ayahanda Kebu Anabram, demi keluarga kami. Kau ini apa tidak main-main, Mahisa Taruna? Coba lihatlah. Mereka semuanya menjadi tegang setelah mendengar kata-katamu. Ini bukan barang sepele, Mahisa Taruna. Ini bisa menjadi gawat, keliwat-liwat. Tapi saya sudah bertekad tidak akan mundur, Gusti Ramapati. Ayah saya terbunuh. Ayah saya dikhianati dan terbunuh secara tidak wajar. Apa saya sebagai anaknya akan tinggal diam? Tidak, Gusti. Tidak. Kalau pemerintah Majapahit ingin membekukan persoalan ini, saya akan mencari keadilan dengan cara saya sendiri. Cukup, Mahisa Taruna. Keadilan bukan hanya milikmu sendiri. Keadilan menjadi milik semua orang. Nah, sekarang begini. Kami semua baru akan percaya kata-katamu kalau kau dapat memberikan sebuah bukti. Apa buktinya bahwa Paman Lembu Sora telah mengkhianati dan membunuh orang tuamu? Cepat, Mahisa Taruna. Kau kuberi waktu untuk membeberkannya di depan para hadirin. Ampun, Gusti Prabu. Bukan hamba yang akan membeberkan peristiwa ini, melainkan seorang saksi. Saksi yang masih hidup. Apa saksi itu ada sekarang ini? Tidak ada, Gusti. Tapi hamba sanggup memanggilnya. Kalau begitu, cepat. Panggil orang itu kemari. Baik, Gusti. Suasana di Balai Paseban Agung menjadi tegang. Begitu Mahisa Taruna selesai berkata-kata, Mahisa Taruna menuntut keadilan atas peristiwa pembunuhan orang tuanya, Kebu Anabram. Sang Prabu sendiri kelihatan sangat terkejut. Tapi nampaknya Mahisa Taruna bersungguh-sungguh. Mahisa Taruna. Iya, Gusti Prabu. Kau jangan mengeluarkan cerita dongeng yang dapat menimbulkan keresahan. Sekarang ini Majapahit sedang dalam keadaan tenang dan sentosa. Kau jangan melemparkan batu kerikil yang dapat membuat keruh seisi kolam. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bermaksud membuat kerusuhan. Hamba tidak mempunyai darah seorang pemberontak. Hamba berkata benar. Dan hamba hanya ingin agar Gusti Prabu dan pemerintah Majapahit sudi melindungi seluruh rakyat dengan payung-payung keadilan. Ampun, Gusti Prabu. Nampaknya Mahisa Taruna bersungguh-sungguh. Dalam hal ini hamba mohon Gusti Prabu memberikan kesempatan padanya untuk membuktikan kebenaran kata-katanya. Mahisa Taruna. Iya, Gusti Prabu. Apa kau dapat membuktikan kata-katamu itu? Coba sekarang beberkan. Kau kuberi waktu untuk menceritakan jalannya peristiwa, sehingga kau dapat menarik kesimpulan bahwa Paman Lembu Sora telah membunuh dan mengkhianati orang tuamu. Bukan hamba yang akan membeberkan jalannya peristiwa itu, Gusti Prabu. Tapi hamba mempunyai seorang saksi hidup. Lalu apakah orang itu ada di sini? Tidak ada, Gusti Prabu. Tapi hamba sanggup membawanya kemari. Kalau begitu, cepat bawa dia kemari. Baik, Gusti Prabu. Setelah menghaturkan sembah kehadapan Sang Prabu, Mahisa Taruna bergegas meninggalkan Balai Paseban Agung. Sementara para hadirin masih kelihatan tegang menunggu. Beberapa di antara mereka kelihatan berbisik-bisik. Sedangkan Lembu Sora sendiri merasa sangat terpukul hatinya. Dia banyak menundukkan wajahnya ke lantai. Tak lama kemudian Mahisa Taruna sudah kembali lagi dengan diiringi seorang prajurit yang agak lanjut usianya.
Kehadiran Mahesa Taruna menarik perhatian para hadirin. Mahesa Taruna langsung mengambil tempat duduk di sebelah Sang Ramapati. Sedangkan Rakeh Pancaka, orang yang dianggap menjadi saksi hidup peristiwa pembunuhan Kebo Anabrang, duduk di sebelahnya. Apakah orang itu yang akan kau jadikan saksi, Mahesa Taruna? Benar, Gusti Prabu. Dia adalah Paman Rakeh Pancaka. Dialah yang akan membeberkan seluruh peristiwa pembunuhan Ayahanda Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras. Baiklah. Tetapi sebelum kita dengarkan penuturan Rakeh Pancaka, marilah kita dengarkan Rakeh Pancaka mengangkat sumpah. Bagaimana Rakeh Pancaka? Apakah kau bersedia mengangkat sumpah di depan para pimpinan kerohanian, di depan para hadirin, dan di depan Yang Maha Kuasa? Hamba bersedia, Gusti Prabu. Apakah kau seorang penganut agama Siwa atau Siwa Buddha? Ampun, Gusti Prabu. Hamba dilahirkan dalam sebuah keluarga penganut agama Siwa. Kalau begitu, Dang Acarya Ringkasaiwan yang akan memberikan kesaksianmu dalam mengangkat sumpah. Dang Acarya Ringkasaiwan. Iya, Gusti Prabu. Tolonglah Bapak memimpin upacara Rakeh Pancaka mengangkat sumpah. Baik, Gusti Prabu. Hamba siap menjalankan perintah. Hamba siap menjalankan tugas. Rakeh Pancaka? Iya, Bapak Dang Acarya Ringkasaiwan. Apakah kau seorang penganut agama Siwa yang baik? Iya, Bapak. Saya tidak pernah melalaikan tugas dan kewajiban saya sebagai penganut agama Siwa. Saya selalu pergi ke vihara dalam setiap upacara pemujaan. Dan saya selalu memberikan sebagian dari harta milik saya untuk saya sumbangkan kepada fakir miskin. Saya tidak pernah lupa membakar setanggi dan menaburkan bunga setiap hari suci, Bapak. Baiklah, Rakeh Pancaka. Saya percaya. Sekarang ini kau akan memberikan kesaksian mengenai peristiwa Rajapati. Sebagai penganut agama Siwa, kau tidak boleh berkata dusta. Begitu, Rakeh Pancaka. Setiap dusta akan menyeretmu ke alam yang lebih syarat penderitaan. Sekarang kau tirukan apa yang aku ucapkan ini. Iya, Bapak. Demi langit dan bumi, aku bersumpah. Demi langit dan bumi, aku bersumpah. Demi Bapak Angkasa dan Ibu Bumi, aku bersumpah. Demi Bapak Angkasa dan Ibu Bumi, aku bersumpah. Demi Batara Siwa yang bersemayam di Istana Kayangan, aku bersumpah. Demi Batara Siwa yang bersemayam di Istana Kayangan, aku bersumpah. Demi Batara Siwa, penguasa jagat raya, penguasa gelap dan terang, aku bersumpah. Demi Batara Siwa, penguasa jagat raya, penguasa gelap dan terang, aku bersumpah. Aku Rakeh Pancaka mengangkat sumpah untuk membela keadilan dan kebenaran di muka bumi. Aku Rakeh Pancaka mengangkat sumpah untuk membela keadilan dan kebenaran di muka bumi. Aku Rakeh Pancaka sanggup menerima ganjaran jika berani berkata dusta. Aku Rakeh Pancaka sanggup menerima ganjaran jika berani berkata dusta. Iya, cukup. Ampun, Gusti Prabu. Rakeh Pancaka sudah mengangkat sumpah. Sekarang persoalan ini hamba serahkan kembali pada Gusti Prabu. Terima kasih, Bapak Dang Acarya Ringkasaiwan. Nah, Rakeh Pancaka, sekarang jawablah pertanyaanku. Apakah benar Paman Busora telah membunuh Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras? Benar, Gusti Prabu. Memang demikianlah peristiwa itu. Seperti yang hamba lihat dengan mata kepala hamba sendiri. Oh. Lalu sekarang ceritakan secara jelas. Jangan takut-takut. Ceritakan urut-urutan peristiwa itu dari awal hingga akhirnya. Baik, Gusti Prabu. Waktu itu hamba sedang bertarung melawan prajurit-prajurit Tuban di tepi sungai. Hamba melihat Ranggalawe terpental dari atas kudanya ketika bertarung melawan Gusti Arya Kamandanu.
Selanjutnya Gusti, hamba melihat Gusti Kebo Anabrang terjun ke sungai menyusul Ranggalawe. Kemudian mereka terlibat pertarungan yang sengit di dalam air. Ranggalawe memang pendekar pilih tanding, Gusti. Dia kebal senjata tajam. Tapi Kebo Anabrang menggunakan aji yuyu rumpung. Dengan aji itu, Kebo Anabrang berhasil menjepit leher Ranggalawe. Ranggalawe dibenamkan ke dalam air Sungai Tambak Beras. Ranggalawe sampai gelagapan, Gusti. Tapi Kebo Anabrang terus membenamkannya ke dalam air. Suatu saat, kepala Ranggalawe diangkat, kemudian dibenamkan kembali. Akhirnya, Ranggalawe menjadi lemas tak berdaya. Sebenarnya, pada saat itulah sudah dapat dipastikan Ranggalawe akan binasa di tangan Kebo Anabrang. Ya, tapi mendadak hamba melihat Gusti Lembu Sora muncul dari balik celah-celah tebing sungai. Gusti Lembu Sora kelihatan sangat menaruh iba melihat keadaan Ranggalawe. Mampus kau pemberontak! Mampus kau Ranggalawe! Ayo, lawanlah aku! Lawanlah Kebo Anabrang! Jangan hanya menak mulut! Mampus kau! Ayo Ranggalawe! Mana itu tukanmu? Ayo lawanlah aku! Lepaskanlah dirimu dari kepitan aji rumpung! Ayo Ranggalawe! Mampus kau! Hentikan Kebo Anabrang! Hentikan! Kakang Lembu Sora, lihatlah si jahanam Ranggalawe ini. Sebentar lagi dia akan mampus di tanganku. Hentikan Kebo Anabrang! Hentikan kataku! Hentikan! Pemberontak ini harus mati di tangan Kebo Anabrang! Dia akan binasa karena kesombongannya. Mampus kau pemberontak jahanam! Pada saat itu, hamba melihat Gusti Lembu Sora seperti orang kebingungan. Tiba-tiba, Gusti Lembu Sora melihat keris Megalamat milik Ranggalawe yang tergeletak di atas lempengan batu di tepi sungai, Gusti. Diam-diam, Gusti Lembu Sora memungut keris itu, lalu mendekati Kebo Anabrang. Gusti Lembu Sora kelihatan ragu-ragu sejenak. Tapi mendadak, Gusti Lembu Sora melompat ke arah Kebo Anabrang. Demikianlah Gusti Prabu. Akhirnya, hamba melihat Kebo Anabrang mendekap dadanya yang terluka. Kemudian dia roboh ke tepi sungai. Darahnya menyembur, dan darah itu bercampur dengan air Sungai Tambak Beras. Gusti Lembu Sora buru-buru menyambar tubuh Ranggalawe dan menyeretnya ke tepi sungai. Tapi nampaknya, nyawa Ranggalawe tidak bisa diselamatkan lagi, Gusti. Dan pemimpin pemberontak dari Tuban itu akhirnya meninggal di pangkuan Gusti Lembu Sora, pamannya sendiri. Demikianlah Gusti Prabu. Demikianlah cerita yang hamba dapat sampaikan ke hadapan Gusti Prabu dan para hadirin semuanya. Rake Pancaka. Ya Gusti Prabu. Aku melihat ada yang janggal dalam ceritamu. Kau adalah seorang prajurit. Ketika peristiwa itu terjadi, bala tentara Majapahit sedang bertarung melawan orang-orang Tuban. Sebagai seorang prajurit, mengapa kau justru enak-enak menonton orang baku hantam? Sementara teman-temanmu sibuk menyabung nyawa melawan kaum pemberontak. Ampun Gusti Prabu. Ini memang kesalahan hamba.
Tapi sebelumnya hamba juga bertarung melawan orang-orang Tuban. Hanya pada waktu itu, secara kebetulan hamba melihat Kebo Anabrang bertarung melawan Ranggalawe. Hamba tahu, Ranggalawe adalah pendekar Pri Tanding. Ranggalawe mempunyai keris sakti, megalamat, dan aji kebal kulit wajah. Sementara hamba juga tahu, Kebo Anabrang memiliki aji yuyu rumpung yang dahsyat. Hamba tidak dapat membayangkan jika dua orang pendekar itu sama-sama mengerahkan ilmunya dalam suatu pertarungan, Gusti. Hamba tidak bisa menebak siapa yang bakal kalah dan siapa yang bakal menang. Itulah sebabnya, Gusti Prabu, hamba sangat bernafsu melihat jalannya pertarungan itu. Ya, memang sebenarnya hamba terima salah. Hamba telah teledor dalam menjalankan tugas sebagai seorang prajurit. Dan hamba bersedia menerima hukuman, Gusti. Baiklah, Rake Pancaka. Jawabanmu kuanggap masuk akal juga. Nah, sekarang aku ingin mendengar pendapat kalian semuanya. Kalian tidak perlu merasa sungkan atau takut. Coba aku ingin mendengar pendapatmu lebih dulu, Paman Ramapati. Apakah kira-kira cerita Rake Pancaka mengandung kebenaran? Ampun, Gusti Prabu. Memang sepintas lalu cerita itu sepertinya mengada-ada. Kita semua tahu, Lembu Sora dan Kebo Anabrang adalah sahabat karib. Mereka sudah seringkali bersatu padu mengatasi kemelut yang timbul di negeri Majapahit. Mereka sudah seringkali bekerja sama dalam suatu peperangan besar. Misalnya saja ketika Majapahit mengusir orang-orang Tartar. Tapi kalau mengingat bahwa Ranggalawe masih keponakannya sendiri, maka bisa saja hal itu terjadi. Lembu Sora bermaksud menyelamatkan nyawa keponakannya, sehingga dia sampai hati mengkhianati sahabat karibnya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba juga ingin mengutarakan pendapat hamba setelah mendengar cerita Rakeh Pancaka. Silakan, Gajah Biru. Juga yang lain aku persilahkan mengutarakan pendapatnya masing-masing. Arya Kamandanu, Jakawuni, Demung Wira, Paman Nambi, dan semuanya saja. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak sependapat dengan Gusti Ramapati. Menurut pendapat hamba, Gusti Lembu Sora tidak mungkin melakukan pembunuhan keji itu. Hamba tahu persis siapa Gusti Lembu Sora. Beliau tahu membedakan mana kepentingan-kepentingan pribadi dan mana kepentingan-kepentingan negara yang harus diutamakan. Jadi menurut pendapat hamba, cerita yang dipaparkan Rakeh Pancaka sama sekali tidak benar. Cerita itu hanya karangan belaka. Cerita itu hanya dibuat-buat untuk memojokkan Gusti Lembu Sora. Gajah Biru, kau tidak perlu melebarkan persoalan itu sampai kemana-mana. Tidak ada yang ingin memojokkan Adi Lembu Sora. Maaf, Gusti Ramapati. Saya tetap tidak bisa mempercayai cerita Rakeh Pancaka. Itu fitnah. Kau boleh percaya, boleh tidak, Gajah Biru. Itu hakmu. Tak ada seorang pun yang memaksamu untuk percaya. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba menyumbang bicara. Silakan, Paman Nambi. Silakan. Dalam hal ini, hamba tidak memihak kepada siapapun juga. Hamba hanya ingin agar peristiwa seperti yang baru disampaikan Rakeh Pancaka tidak akan membuat keresahan di antara kita. Dan tak ada perlunya kita berselisih paham. Sebaiknya peristiwa itu ditelusuri kembali. Atau paling tidak, kita langsung menanyakan bagaimana pendapat Kakang Lembu Sora. Baiklah, Paman Nambi. Kukira usulmu sangat baik. Memang tidak ada perlunya kita ribut-ribut tanpa ujung pangkalnya. Memang sebaiknya kita dengarkan pendapat Paman Lembu Sora. Bagaimana, Paman Lembu Sora? Kami ingin mendengar pendapatmu.
Untuk sesaat lamanya Lembu Sora belum juga berani angkat bicara. Dia masih menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai Balai Paseban Agung. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.